Sebentar Rivi, ini masih penasaran dengan sistem di MAN ya. Itu kan ada 4 ketua. Waktu mencalon itu, kan itu pasangan calon bukan sih? Iya Bang. Pasangan calon. Iya, Bang. Ada calon ketua, ada calon wakil ketua. Iya. Dan kenapa setelah menang itu calon wakil ketua bukan jadi wakil ketua tapi malah jadi ketua 1? Iya. Dan ketua 2, 3 dan 4 itu diambil dari mana? Ketika ada acara yang ditanya pasti OSIS. OSIM. Ya OSIS. Dan ya. apapun yang terjadi di acara itu Ya. salah benarnya OSIS. Gitu. Ya. Kenapa di sana OSIS? Ya. Gitu. Pasti ada orang yang berpikir bahwa mereka adalah ruang aspirasi. Dan ada juga orang yang berpikir mereka ini cuma, kata kasarnya, maaf nih, babu sekolah gitu. Nongkrong yuk. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih sahabat Star FM masih setia bersama kami di 102,6 FM pada program Nongkrong Yuk. Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Tadi kita sudah mengulas seputar latar belakang, tujuan, hingga seputar proses narasumber kita. Gitu. Tentunya setiap jabatan ini memiliki posisi yang strategis dan tentunya itu berbeda-beda di setiap, maupun meskipun itu jabatan yang sama, ketua OSIS, tapi mereka berada di instansi yang berbeda. Pastinya strategis jabatan mereka ini tentunya berbeda juga dari respon siswa, guru, dan aparat-aparat sekolah gitu. Jadi OSIS ini merupakan sebuah organisasi tingkat siswa yang ada di dalam sekolah. Dan saya ingin bertanya kepada masing-masing dari narasumber kita hari ini. Mungkin kita mulai dari Pak Uzan ya. Apakah OSIS di sekolah masing-masing merupakan posisi yang memang benar-benar diperhitungkan? Boleh Pak Uzan? Kalau dari saya, menurut saya pasti sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena posisi OSIS ini sangatlah memiliki dampak yang sangat banyak positifnya kepada kita saat kita menjalani OSIS ini dengan serius. Bukan hanya sekedar jabatan yang kita miliki, namun juga tugas-tugas yang kita jalani dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Seperti bagaimana kita mengemban janji dan juga sumpah kita dalam berserius untuk menjalani organisasi untuk kebaikan lingkungan sekolah kita. Nah, jadi pasti saat kita menjalani organisasi di sekolah, itu adalah bekal kita untuk menjalani organisasi. Setelah kita melanjuti jenjang SMA, pasti mau di perkuliahan, pasti akan sangat banyak organisasi. Jadi, dari tahap ini kita belajar untuk bisa melatih skill kita dalam berkepemimpinan, dalam public speaking, dan juga hal-hal positif lainnya yang membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, berarti kalau di sekolah Fauzan itu di SMA Plus berarti merupakan satu jabatan yang strategis gitu. Tepat sekali. Kalau dari Akram, apakah diperhitungkan itu OSIS atau justru hanya dianggap terbang di awang-awang saja, hanya dianggap jabatan saja gitu? Menurut saya keduanya Bang, bisa dianggap jabatan sama bisa juga sangat dipertimbangkan, sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu sendiri Bang, OSIS itu merupakan organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi paling tinggi lah di sekolah gitu Bang. Yeah. Dimana kalau misalnya kita masuk, apalagi ke pengurusan OSIS, kita bakalan dilatih public speakingnya, kepemimpinannya, dan hal-hal positif lainnya. Dan kita kalau misalnya masuk di kepengurusan OSIS, bisa dapat relasi lebih banyak, bisa dapat pelajaran lebih banyak daripada siswa biasanya yang tidak masuk ke pengurusan OSIS. Oke. Kalau dari Rivi, di sekolah kamu diperhitungkan itu atau bagaimana gitu? Jadi di satu Mandali Natal yang namanya OSIM, Organisasi Siswa Intramadrasah, bukan hanya diperhitungkan lagi, tapi juga menjadi sebuah organisasi yang paling sentral dan yang paling puncak yang menaungi seluruh siswa dan organisasi-organisasi yang ada di sekolah tersebut. Juga dengan
bergabung di OSIMan 1 di OSIM, tentu kita dapat belajar di sana untuk mengembangkan diri seperti public speaking tadi. Iya. Juga melatih jiwa kepemimpinan antara memimpin dan dipimpin. Kalau dilihat tadi sahabat Star FM dari gambaran sekolah masing-masing dari narasumber kita, semuanya memiliki posisi yang strategis dan OSIS merupakan satu posisi yang diperhitungkan. Tapi kita pasti masih penasaran, kenapa saya diperhitungkan itu? Tandanya apa kalau dia diperhitungkan? Kan begitu. Kalau misalnya tandanya setiap mau pemilihan OSIS itu pasti itu pesta demokrasi siswa yang benar-benar besar, yang benar-benar meriah, yang harus meliburkan sekolah untuk ada pemilihan itu gitu. Apakah di sekolah dari Fauzan gitu? Apakah di sekolah kamu gitu? Apakah banyak yang nyalon, terus tim sukses di mana-mana gitu? Pasti kalau dari sekolah SMA Negeri 20 Payungan itu sangat meriah dalam, kalau di SMA Negeri 20 itu namanya PEMIRA, yaitu pemilihan raya. Nah, jadi di sana orang-orang itu memiliki tujuan yang bulat namun sama, yaitu menjadi presiden OSIS, namun memiliki visi misi yang berbeda-beda. Namun karena memiliki visi misi yang berbeda-beda, menjadikan paslon-paslonnya memiliki pasangan yang banyak. Nah, tapi di sana memiliki sistem demokrasi, yaitu memiliki sistem voting. Nah, jadi di sanalah kita mengekspresikan aspirasi kita, apa visi misi kita yang memiliki dampak positif kepada lingkungan yang akan menjalani masa 1 tahun jabatan kita dan memiliki dampak positif kepada sekolah kita, membuat sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Makanya dari itu membuat proses PEMIRA ini sangat-sangat bergengsi dan juga sangat diperebutkan oleh orang-orang karena memiliki sangat-sangat banyak dampak positif dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan di sekolah kita sendiri. Oke, kalau dari Akram, Seperti yang abang bilang tadi, di SMA Negeri 3 Penyambungan itu OSIS itu sangat diperhitungkan. Sama layaknya SMA 2, kita juga mengadakan PEMIRA mulai dari pencalonan, mulai dari penyampaian visi misi dan debat, pemilihan, itu semua terjadi di SMA Negeri 3 Penyambungan, Bang. Maka saking serunya, saking diperhitungkan orang, terakhir kami ada 5 paslon, mulai dari kelas 11 dan kelas 10. 5 paslon ya. Bahkan waktu saya menjabat sebagai wakil presiden OSIS, waktu itu ada 7 paslon. Segitu antusiasnya para siswa di SMA Negeri 3 Penyambungan. Saking diperhitungkannya posisi untuk presiden dan wakil presiden OSIS. Iya. 7 pasangan calon. 7 pasangan calon, Bang. Berapa persen pembagian suara sehingga kalian bisa menang gitu? Apakah ada putaran kedua seperti pemilu gitu? Ya, waktu itu beda 10 suara, Bang, sama paslon nomor 4. Itu di atas 50% suara kalian? Iya. Suara paslon kalian itu di atas 50% dari yang lain. Kalau nggak di atas 50%, putaran kedua aja masih. Ya, di atas 50%. Nah, yang kedua itu 40% ke atas. Oke. Berarti sisanya? Sisanya ada yang 3%, ada yang 7% gitu. Wow. Berapa orang ya yang memilih gitu. Tapi itu saking bergengsinya dan diperhitungkannya. Kalau Diman sendiri, karena saya dengar-dengar faktanya Diman itu bukan cuma ada ketua dan wakil ketua. Yang saya dengar itu Diman dari tahun berapa saya dengar ini? Dari masa, kalau tidak salah Bang Dava jadi ketua OSIM, itu lulusan tahun 2023. Itu ada 4 wakil lagi di belakangnya. Bukan wakil sebenarnya. Ketua juga. Tapi ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4 gitu. Kayak Medan ya, negeri 1000 ketua gitu. Banyak ketuanya gitu. Itu gimana sih sistem pemilihannya? Kenapa bisa begitu? Jadi di Man 1 Mandailing Natal itu dibuat sendiri yang namanya sistem demokrasi untuk OSIS, untuk OSIM. Jadi sistem demokrasi di OSIM Man 1 Mandailing Natal yakni dimulai dari pengajuan pencalonan, lalu kepada visi dan misi, lalu dari visi misi itulah para siswa dan siswi menentukan yang namanya pilihan-pilihannya untuk membawa aspirasi dan keinginan-keinginan siswa dan guru untuk 1 tahun ke depan. Setelah itu ada yang dinamakan debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIM, lalu sampai dengan ke pemilihan
Pilkosim, pemilihan ketua OSIM. Jadi mengenai posisi tadi, saya selaku ketua umum dan juga ada di bawah saya ketua 1 sampai dengan ketua 4 gitu. Ya, jadi seyogianya fungsi daripada ketua umum adalah mengkoordinir yang namanya organisasi di MAN 1 Mandailing Natal, bukan hanya OSIM saja. Dan juga fungsi dari ketua 1 sampai dengan ketua 4 seyogianya adalah sama, ya, adalah sebagai koordinasi saya ataupun perpanjangan tangan saya kepada organisasi-organisasi lain yang ada di bawahnya ya. Iya, dan juga membantu tugas saya selaku ketua umum OSIM. Sebentar Rivi, ini masih penasaran dengan sistem di MAN ya. Itu kan ada 4 ketua. Waktu mencalon itu, kan itu pasangan calon bukan sih? Iya Bang. Pasangan calon. Iya, Bang. Ada calon ketua, ada calon wakil ketua. Iya. Dan kenapa setelah menang itu calon wakil ketua bukan jadi wakil ketua tapi malah jadi ketua 1? Iya. Dan ketua 2, 3 dan 4 itu diambil dari mana? Ya, jadi ketua 2, 3 dan 4 itu diambil juga dari pasangan calon Yang kalah. Ya, yang kalah. Berarti tidak ada yang kalah Ya, dalam sistem pemilihan tidak kalian. ada. Semua jadi punya jabatan. Ya, semua dihargai, semua visi misi itu kemudian digabungkan, kemudian dijadikan menjadi sebuah satu visi. Jadi setelah yang namanya pemilihan OSIM di MAN 1 Mandailing Natal, maka kami yang namanya kalau yang ketua umum, ketua 1 sampai dengan ketua 4 itu dinamakan inti OSIM di MAN 1 Mandailing Natal. Jadi sesudah pemilihan itu dibuat suatu rapat untuk menentukan visi dan misi arah ke depannya. Oke, berarti digabungkan dari semua yang kalah ini, Iya. visi-visi semua calon ini digabungkan dari satu gitu. Ya. Dan itu jadi program kerja bersama gitu. Berbeda dengan 2 SMA yang di samping kamu ini kan. Ini mereka mencalon, kalah, ya sudah kita kalah gitu kan. Ya sudah kita kalah. Kalau kita berrezeki bisa dipanggil masuk kabinet gitu kan, jadi kepengurusan gitu. Karena secara pengalaman juga seperti itulah. Oke. Kemudian itu tadi seberapa diperhitungkan. Pandangan siswa itu terhadap OSIS itu di sekolah kalian masing-masing itu bagaimana? Mungkin dimulai dari Rivi boleh. Mungkin kalau di MAN 1 Mandailing Natal, pandangan siswa itu terhadap OSIM adalah sebagai ruang mereka untuk berkembang, untuk beraspirasi, dan juga untuk berkreasi sesuai dengan visi dan misi yang telah diterapkan oleh OSIM MAN 1 Mandailing Natal masa bakti 2024-2025. Juga siswa-siswi memandang OSIM ini adalah sebagai wadah mereka untuk menggali segala potensi, bakat, dan minat mereka, juga sebagai jembatan mereka kepada pihak sekolah, juga kepada pihak guru, seperti itu. Kalau Faujan, pandangan siswa-siswi terhadap OSIS ini bagaimana? Apakah OSIS ini pandangan orang sombong gitu? Sombong, mentang-mentang punya jabatan, sombong, nggak bisa diajak ngomong gitu, jarang di kelas gitu, malas belajar gitu gimana? Mungkin dari saya memiliki 2 sudut pandang. Bahwasanya kalau satu yaitu OSIS dianggap sebagai penyusun acara. Yang menyusun acara ini itu dalam sekolah, yaitu untuk memiliki acara yang membuat murid-murid itu ada tahap refreshing dan juga tahap hiburan. Jadi diadakannya acara untuk sekolah. Nah, terus untuk tahap yang sudut pandang yang kedua yaitu OSIS itu dianggap sebagai teman ataupun sahabat, yang dimana saat kita memiliki keluh kesah ataupun memiliki kritik dan saran bisa disalurkan, dan OSIS akan menjadi wadah jembatan untuk menyalurkan aspirasi, mau itu dari guru-guru dan juga siswa dan siswi. Nah, jadi ketika sudah disampaikan aspirasi dari teman-teman, guru-guru ataupun pihak manapun yang menjadi keluarga SMA Negeri 20 Pebungan akan disaring dan dipertimbangkan dan diberikan solusi yang membuat kita menjadi lebih nyaman di sekolah kita ini. Oke. Kalau itu tadi jawaban dari Fauzan. Kalau dari Akram gitu, pandangan siswa-siswi ini sama OSIS gimana? Mengenai pandangan ya Bang, namanya juga hidup Bang. Jadi ada orang yang mandang ada yang positif, ada juga yang negatif. Pasti tuh. Ya, pasti. Gak mungkin kita selamanya suci, gak mungkin kita selamanya betul. Sedangkan nggak jadi presiden OSIS saja gitu kan? Sedangkan Presiden gak OSIS jabatan gitu. aja ada orang pandangan jelek sama kita gitu ya kan Bang.
Jadi kalau menurut saya tergantung kepengurusan pada tahun itu. Bagaimana cara ketua OSIS-nya menyikapi anggota kepengurusannya, bagaimana ketua menyikapi organisasi-organisasi lain, sampai ke siswa-siswa biasa. Oke. Begitu Bang. Apakah tahun ajaran itu ataukah yang menjabat tahun ajaran itu bisa berkolaborasi dengan yang lain, bisa berkolaborasi dengan guru. Kalau misalnya ya bisa dia dipandang baik, ya kalau bisa tidak bisa ya dipandang buruk. Tapi balik lagi ke yang tadi ya Bang, namanya juga hidup pasti ada hidup aja. pasti ada aja. Nah. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak nggak suka sama Nah. kita. Mau kita berbuat baik bagaimanapun, kalau misalnya dia nggak suka sama kita, ya gimana Bang? Iya sih, Iya. benar. Jadi kalau memang dasarnya dia benci, ya tetap benci gitu. Tetap benci gitu, Bang. Dan kita jangan membenci orang yang membenci Iya. gitu ya. Kalau dari Rivi, pandangan siswa-siswi Man 1 Mandailing Natal terhadap OSIS, terutama terhadap anggota OSIS yang di dalamnya itu, gimana? Jadi pandangannya ya terhadap Osiman 1 Mandailing Natal, siswa-siswi berpandangan bahwa inilah wakil mereka, inilah jembatan mereka, perpanjangan lidah mereka untuk menyampaikan segala bentuk harapan, aspirasi mereka kepada guru, Bapak Ibu guru, dan juga kepada pihak madrasah ataupun sekolah. Juga siswa-siswi ini berpandangan bahwa OSIM ini seperti yang dikatakan oleh Presiden OSIS dari Semandu dan Semantik sebagai penyusun acara. Jadi ketika ada acara yang ditanya pasti OSIM, ya OSIS. Dan ya. apapun yang terjadi di acara itu Ya. salah benarnya OSIS. Gitu. Ya. Kenapa di sana OSIS? Gitu. Karena dianggap sebagai penyelenggara, gitu, Bang. Penyelenggara. Ya. Padahal kita kerja bukan buat itu aja gitu. Yang di mata orang ya, orang mungkin menilai itu ya dari kasat mata saja ya, Iya, kan. gitu. Karena kita kerja yang mereka lihat itu ya cuma waktu ada acara gitu. Iya. Atau waktu ada kegiatan, kan orang ngelihat OSIS kerja di situ doang. Iya, Bang. Kalau kalian menyalurkan aspirasi, mereka mana tahu itu kalian menyalurkan aspirasi. Karena nggak di depan mereka begitu, kecuali kalian demo gitu. Udah nyoba? Belum. Atau mau nyoba? Belum tahu. Belum tahu, belum tahu. Ada kemungkinan ya? Aduh. Oke. Itu tadi pandangan. Dari pandangan itu, apakah siswa ini dari pandangan mereka masing-masing ya, secara pribadi mau itu pandangannya baik atau buruk, mereka benar-benar menjadikan OSIS ini sebagai ruang aspirasi nggak sih? Atau justru mereka hanya mandang OSIS sebelah mata kayak yang kalian sampaikan tadi, cuma jadi penyusun acara gitu? Atau memang menjadikan benar-benar ruang aspirasi di mana kalian menerima aspirasi itu lebih sering menerima aspirasi dan menyampaikan daripada mengadakan kegiatan gitu? Apakah mereka benar-benar menggunakannya sebagai ruang aspirasi? Akram boleh. Kalau di SMA 3 ya Bang, OSIS itu menjadi ruang aspirasi siswa. Misalnya dari eskul-eskul, dari organisasi-organisasi lain, kita juga membantu untuk menyalurkannya ke pihak sekolah. Bagaimana baiknya? Namun ya seperti apa kita lah Bang, kita cuma siswa. Iya. Kita cuma siswa. Mungkin ada beberapa hal yang ditolak oleh pihak sekolah. Mungkin ada, kalau misalnya dari kita, dari pandangan kita ada ini positif nih, ini bagus banget ini. Tapi mungkin dari pihak Pandangan orang sekolahnya itu ada hal negatifnya, yang mungkin bahkan lebih banyak hal negatifnya, makanya tidak Manfaatkan Iya. sebagai ruang aspirasi. Iya, begitu Bang. Kalau dari Rivi, benar nggak itu mereka menjadikan OSIS itu untuk betul-betul jadi ruang aspirasi gitu? Bukan cuma ruang ketika salah aja, tapi ketika kalian nggak ngapa-ngapain juga mereka menyampaikan keluh kesah mereka gitu. Ya menurut saya siswa-siswi ini menempatkan OSIM ini sebagai ruang aspirasi mereka. Juga kami di Osiman 1 Mandailing Natal punya yang namanya program setiap 1 kali 2 minggu kita ke kelas-kelas, ya. Kita ke kelas-kelas kemudian menerima aspirasi apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang ingin dibenahi, dan juga ketika ingin ada acara. Jadi kami tidak menetapkan ataupun menyusun secara sepihak, tapi kami menerima yang namanya usulan-usulan daripada seluruh siswa maupun dari Bapak Ibu gurunya. Itu. Kalau dari
Pak Ujan, benar nggak sih anak-anak SMA Plus itu memanfaatkan kalian jadi ruang aspirasi? Kalau dari sekolah SMA Negeri 20 Paibungan itu terbukti karena di SMA Negeri 20 Paibungan itu memiliki lembaga yang namanya itu DPS, Dewan Perwakilan Siswa. Nah, jadi untuk lembaga ini itu difokuskan untuk menerima seluruh aspirasi keluarga besar SMA Negeri 20 Paibungan yang dimana memiliki kotak suara. Nah, di sana kita bebas untuk memasukkan kritik dan juga saran kita terhadap sekolah kita ini agar kita nyaman menjalani keseharian di sekolah ini. Nah, jadi bakalan ada juga proses pengambilan dari surat kritik dan saran ini, dan pasti setelah mengumpulkan suara tersebut akan dipertimbangkan bahwasanya saran dari aspirasi siswa ataupun guru-guru ini memiliki dampak positif kepada sekolah kita ini dan membuat kita semakin nyaman menjalani sekolah kita ini dalam keseharian kita. Nah, jadi itu membutuhkan pertimbangan dan pasti akan memberikan solusi dari pihak atasan, karena pasti bakalan ada orang yang memberikan aspirasi memiliki rasa takut dan juga memiliki rasa kalau dia itu belum berani untuk bersuara. Nah, tapi dengan adanya kotak suara ini bisa juga tidak mencantumkan nama dalam surat tersebut dan hanya memberikan kritik dan saran. Jadi kita lebih berani untuk memberikan aspirasi kita untuk membangun sekolah kita menjadi lebih baik. Dan tadi mengenai di SMA Plus tadi ya, ada kotak saran dari DPS gitu ya. Itu mereka mengkritik sekolah aja atau mengkritik kalian juga gitu? Nah, jadi pasti ada juga yang mengkritik kami dan itu akan kami jadikan menjadi evaluasi bahwa kami ada titik kurangnya pada poin tersebut. Jadi kami akan membuat hal tersebut menjadi evaluasi kami agar membuat, itulah tanggung jawab kami sebagai OSIS yang membuat keluarga besar SMA Negeri 20 Paibungan itu akan nyaman dalam menjalani kehidupannya di sekolah dalam sehari-hari. Karena kita ini berkomitmen dalam membuat keseharian kita ini menjadi seperti berkeluarga langsung. Mau itu dalam berabang-abangan kita, berguru menjadi bapak ibu kita dan juga adik-adikan kita anggap sebagai keluarga. Nah, jadi kita akan memfokuskan apa saja, mau itu kritik kepada OSIS tersendiri atau juga dalam program-program yang diadakan oleh sekolah. Dan kami akan terus mengevaluasi dan meminimalisir akan adanya kritik-kritik dari siswa-siswi dan membuat orang-orang nyaman dalam menjalani kehidupannya. Oke, itu tadi mengenai siswa benar-benar menjadikan OSIS untuk ruang aspirasi. Dan itu tadi dari jawaban ketiga narasumber kita, sahabat Star FM. Pasti ada orang yang berpikir bahwa mereka adalah ruang aspirasi. Dan ada juga orang yang berpikir mereka ini cuma, kata kasarnya, maaf nih, babu sekolah gitu. Ya kan? Pernah sering dengar gitu? Pasti sering kan? Pasti adalah. Sering atau ada? Ada atau sering? Ada. Sering atau sering? Aduh. Atau gitu ya. Jadi setelah menerima aspirasi itu, respon kalian setelah menerima aspirasi itu pasti nggak mungkin dong kalian tolak padahal secara substansinya kalian adalah ruang aspirasi dan jembatan bagi siswa ke sekolah gitu, bukan ke guru, siswa ke sekolah. Pasti ada guru juga dong yang menyalurkan aspirasi gitu. Udah pernah belum sih dengarkan guru nyampaikan aspirasi? Dan kalau boleh tahu yang bisa disebutkan apa itu aspirasi guru yang disalurkan kepada OSIS gitu? Dari Rivi mungkin boleh. Mungkin kalau aspirasi dari guru bukan dikatakan sebagai aspirasi ya, tapi masukan ya Bang. Jadi guru ini lebih lebih memiliki masukan kepada organisasi kami tersendiri. Contoh, kami belum terlalu aktif dalam bidang ini, jadi kami berbenah di situ. Dan juga ketika ada seorang guru yang mengatakan bahwa OSIM ini belum paten ataupun belum bisa di sini, maka kami kembali akan mengadakan rapat bagaimana evaluasi yang akan kita buat dari masukan-masukan tadi. Gitu. Iya, Bang. Baik, kalau dari Pak Uzan,
ada nggak sih guru yang udah ada belum guru yang ngasih aspirasi? Pasti bakalan ada, kayak semisal hal dari kedisiplinan siswa-siswa SMA Negeri 20 Pebungan, entah itu sering terlambat ataupun sering bolos atau atributnya tidak lengkap. Nah, jadi di sini kami dari OSIS mengadakan lembaga yaitu namanya PASUS, yaitu pasukan khusus yang dipimpin oleh Kopassusnya sendiri, yaitu Komandan Pasukan Khusus. Nah, jadi di situ bertugas untuk menertibkan kedisiplinan, mau itu dalam atribut, keterlambatan, dan juga kedisiplinan di sekolah itu. Nah, jadi kita juga OSIS bukan hanya membantu dalam pengurusan acara, namun juga dalam menertibkan kedisiplinan di sekolah kita agar menjadi sekolah yang melatih kedisiplinan kita dan juga kemandirian kita dalam memimpin diri kita sendiri untuk kemandirian kita berdisiplin di masa depan. Berarti keluhan guru yang kamu terima sebagai ketua OSIS itu lebih banyak tentang kedisiplinan siswa begitu. Kalau dari Akram ngantuk nih kayaknya. Dingin ya. Baik, dari saya ya, seperti bilang Rivi tadi, guru mungkin tidak menyampaikan aspirasi tapi masukan. Ya. Untuk masukan ke organisasi itu pasti. Misalnya kayak ada beberapa pengurus OSIS yang datangnya itu sama kayak siswa biasa. Itu ada beberapa guru yang memberi masukan bahwasanya kepengurusan OSIS itu harus lebih pagi daripada siswa-siswa biasanya. Dan bagaimana caranya agar siswa-siswa ini tidak terlambat. Dan kemarin juga ada, jadi di SMA 3 Panjabungan itu setiap Kamis ada namanya Bakja, Bang. Bakti? Bakja ini ada kepanjangan lagi. Cukup panjang, jadi mungkin nggak saya per huruf nggak ya? Per huruf. BAKJA. BAGJA. Oh, Bagja gitu. Bagja. Pakai lain dia ya. Bukan kaf gitu. Bukan kaf. Bagja gitu. Jadi di Bagja ini kita ini siswa ini senam, sehabis senam ini sarapan. Nah, ada beberapa guru yang menyampaikan bahwasannya mungkin harus dibilang ke pihak sekolah kita harus lebih banyak tong sampah atau ada petugas kebersihan gitu, Bang. Jadi gitu, Bang. Sama ada juga beberapa guru yang memberikan masukan untuk fasilitas sekolah gitu, Bang. Oke, berarti kalau tadi review tadi tentang apa lupa saya. Masukan yang bagaimana? Ya, masukan kepada organisasi yang ada di sekolah. Oh, supaya lebih mengaktifkan hal-hal yang beraktif. Kalau Fauzan tadi kita dengar lebih ke arah masukan kedisiplinan. Masalah kedisiplinan ya di sekolah. Kalau di SMA 3 tadi di jawaban dari Akram itu lebih ke fasilitas, fasilitas dan petugas gitu, segala macam gitu ya. Itu dia tadi sahabat Star FM mengenai peran OSIS di lingkungan sekolah mereka masing-masing tentunya. Setelah ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, tetapi kita break sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 102,6 FM pada program Nongkrong Yuk, Muda Bersikap Dewasa, Dewasa Berjiwa Muda.